Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan dengan NIM 25444102127, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 2 tahun 2025, dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 MTS NW Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan materi pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama membaca selawat saya. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Mana ketua kelas? Apakah semua hadir hari ini? Hadir semua Bapak Guru. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Anda dan Dwita maju di depan. Silakan berdiri.
kasih. Silakan kembali. Selanjutnya silakan duduk. Baik, sebelum kita ke pokok materi hari ini, terlebih dahulu Bapak Guru akan mengapresiasikan kepada kalian. Saya lihat ruangan bersih, pakaian rapi, dan tidak ada sampah. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, kita akan membahas alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah mengetahui penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, contohnya gambar dalam bermasyarakat, contohnya gotong royong atau kerja bakti. Gambar yang kedua di sana menunjukkan doa atau sholat berjamaah, di mana menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, gambar yang paling bawah adalah bentuk persatuan toleransi antar umat beragama. Sebelum kita ke kegiatan inti, saya ingin mengulang pertanyaan atau mengulas materi pada minggu lalu. Kira-kira materi apa yang kita bahas kemarin? Apa kepanjangan BPUPKI? Tanggal berapa dibentuk BPUPKI? Sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat pada sidang BPUPKI. Selanjutnya silakan simak video. Silakan simak, cermati, dan silakan kalian telaah dengan baik. Pada video kali ini, KL akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Adik-adik sobat eksis, siapa sih yang tidak tahu dengan Pancasila? Ya, benar sekali. Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu, apa maksud Pancasila sebagai dasar negara? Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai landasan utama atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik sobat eksis, Pancasila sendiri adalah dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Pancasila berisikan 5 sila yang mana tiap silanya mengandung nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam konteks berbangsa. Lalu bagaimana penerapan 5 sila dalam Pancasila terutama dalam konteks berbangsa? Mari kita pelajari satu persatu. Adik-adik sobat eksis, pada 23 Maret 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tundong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Ritual ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang membantu dan mendukung dengan memberikan makanan dan minuman serta tempat istirahat untuk para biksu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari agama yang berbeda turut menjaga biksu saat melaksanakan ritual tudong. Silakan simak, fokus, lihat ke depan.
kepada para biksu yang sedang menjalani udang merupakan salah satu contoh dari penerapan sila dalam Pancasila. Menurut sikap masyarakat. Baik, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menanyakan soal-soal sebagai berikut. Pancasila terdiri dari berapa banyak sila? 5. Sebutkan bunyi sila pertama dan apa simbol sila pertama. Apa bunyi sila pertama dan apa simbol dari sila pertama? Coba. Baik. Sebutkan contoh penerapan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati kebebasan beragama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Baik, tepuk tangan untuk semua. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah menonton video tadi, selanjutnya Bapak Guru akan memberikan soal berbentuk LKPD 1, yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Mari berdiskusi. Tata cara diskusi adalah siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan dan menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah setiap kelompok mendiskusikannya, salah satu siswa atau 2 siswa diminta untuk presentasi mewakili kelompoknya di depan kelas. Soal jawaban silakan dikerjakan. Silakan tulis nama kelompoknya. Nomor boleh tidak berurutan. Kalau kalian bisa nomor 2, silakan nomor 2 yang kalian tulis. Yang sudah selesai silakan maju. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Berikan satu contoh konkret penerapan sila ini di lingkungan sekolah. Contohnya adalah tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghormati perayaan hari besar agama lain, atau menyediakan tempat ibadah yang layak di sekolah untuk pemeluk agama. Bagaimana penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam upaya membantu korban bencana alam? Jelaskan. Penerapannya dapat berupa memberikan bantuan tanpa membedakan suku, ras, atau agama para korban, serta memperlakukan semua korban dengan adil dan manusiawi. Kalau sudah selesai, boleh duduk kembali. Kelompok 2. Jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila Ayo, menjadi dengarkan landasan dan teman-temannya. pedoman dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undang, kebijaksanaan pemerintahan, dan praktik hidup berbangsa dan bernegara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bagaimana prinsip ini tercermin dalam aturan hukum di Indonesia?
Prinsip ini Silakan tercermin disimak. dalamnya adanya jaminan hak asasi manusia HAM Dengar dalam kelompok undang-undang kalian. serta prinsip persamaan di mata hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks persatuan, mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat erat kaitannya dengan sila ketiga Pancasila? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua, menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, kita tetap bersatu sebagai satu bangsa dan selaras dengan nilai persatuan pada sila ketiga. Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia berkaitan erat dengan sila keempat Pancasila? Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui perwakilan rakyat dipimpin oleh melalui pemilu yang membuat keputusan atas nama rakyat sesuai dengan semangat permusyawaratan dalam sila keempat. Jelaskan hubungan antara sila kelima Pancasila dengan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Sila kelima Pancasila menghendaki terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berupa menciptakan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Baik, silahkan duduk kembali. Lanjut, gimana kelompok 3? Sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebutkan salah satu tentang dalam menerapkan sila pertama Pancasila di era digital saat ini. Salah satu tantangannya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau provokatif terkait isu agama yang dapat memicu konflik dan intoleransi di dunia maya. Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam mencegah diskriminasi? Pemerintah dapat membuat dan menegakkan undang-undang anti diskriminasi serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi perbedaan pandangan politik, bagaimana cara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikannya? Cara yang sesuai adalah melakukan dialog, musyawarah, dan diskusi secara terbuka untuk mencari titik temu dan kesepakatan, daripada menggunakan cara-cara kekerasan atau saling menjatuhkan. Fenomena hoaks dan ujaran kebencian sering terjadi di media sosial. Bagaimana Pancasila dapat menjaga solusi untuk masalah ini, terutama melalui sila keempat? Pancasila mengajarkan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan. Sila keempat mendorong masyarakat untuk mendepankan akal sehat dan musyawarah dalam menyikapi informasi, serta menolak informasi yang memecah belah. Jika ada ketimpangan ekonomi antara masyarakat kota dan desa, apa solusi yang dapat ditawarkan berdasarkan nilai sila kelima Pancasila? Solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerataan pembangunan, distribusi sumber daya yang adil, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui program-program yang mendukung kemandirian mereka sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk LKPD pertama sudah, selanjutnya kita akan aktivitas praktik. Setiap kelompok dapat menggambar salah satu simbol-simbol Pancasila beserta dengan bunyi sila dan makna dari sila-silanya. B. Setelah selesai, siswa membacakan makna sila-sila tersebut di depan kelas dan menunjukkan hasil karyanya kepada kelompok lain dan juga kepada guru. Baik, soal akan saya bagikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Langsung dimulai. Nanti kalau sudah selesai dan apabila di depan teman-teman kalian, kalian ucapkan inilah karya kelompok 3. Nah, harus semangat. Ada yang sudah selesai? Kelompok 3 gimana? Baik, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil gambaran kami kepada kalian. Baik, Dan saya akan menjelaskan maknanya. lanjutkan. Kami mendapatkan simbol padi dan kapas. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, 1. Pemerataan kesejahteraan. Sila ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 2. Hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi demi kemajuan bangsa. Menghormati hak orang lain. Keadilan sosial menuntut setiap individu untuk menghormati hak milik dan hak-hak dasar orang lain. 4. Sikap gotong royong. Sila ini mendorong semangat gotong royong dan kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan gambaran kami kepada kalian. Gambar simbol sila Pancasila yang kedua adalah rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah pengakuan persamaan derajat. Sila ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Perlakuan adil dan beradab mengandung makna bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan sopan, bermoral, dan adil dalam segala aspek kehidupan. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ini menjadi pondasi bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Saling mengasihi sesama manusia. Sila ini mengajak kita untuk menumbuhkan sikap tengah rasa dan saling mencintai sesama manusia. Inilah hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil karya seni. Di sini saya akan menjelaskan maknanya dari simbol Pancasila yang ketiga. 1. Rela berkorban. Setiap individu harus memiliki kesadaran untuk mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kepentingan bangsa dan negara. 2. Cinta tanah air. Menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. 3. Menghargai keberagaman. Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, dan budaya. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. Sila ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, rukun, dan saling tolong-menolong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduk kembali. Selanjutnya soal tes evaluasi. Jelaskan bagaimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud toleransi antar agama di Indonesia. Nah, nanti di sini ada soal LKPD 3 juga.
Saya melihat LKPD lembar pertama kalian mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada LKPD 2 kalian mampu menggambarkan simbol sila pertama dan mengartikan maknanya. Pada LP3 juga pada hasil evaluasi mampu menjelaskan kelima sila dan mengartikannya. Sebagai motivasi untuk kalian, terus tingkatkan belajar kalian. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Baik, kita lanjutkan dengan ice breaking dulu. Silakan berdiri, supaya kalian tidak ngantuk. Silakan berdiri. Kita mulai dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Baik, sebelum kita pada kegiatan penutup, selanjutnya kita akan tanya jawab. Kalian boleh jawab secara berkelompok atau semua juga tidak masalah. Baik, kita mulai. Menurut kalian, mengapa Pancasila penting bagi Indonesia? Ayo, kelompok 3. Karena Pancasila adalah dasar negara kita, Pak. Betul. Selanjutnya, apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sangat tepat. Bagaimana Pancasila bisa menjaga persatuan bangsa yang beragam? Baik, selanjutnya, apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Baik, tepuk tangan sekali lagi. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dari penerapan Pancasila adalah ia berperan sebagai fondasi utama yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Setiap sila memiliki peran penting yang saling melengkapi. Informasi untuk pembelajaran minggu depan yaitu patuh terhadap norma. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa di dalam hati, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.